Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu 9 Juni 2024. Warga di Gaza, Palestina pun merayakan langkah eks-panglima militer tersebut. Dalam video singkat yang beredar, terlihat orang-orang di Gaza, Palestina menyambut baik atas mundurnya Benny Gantz. Mereka yang berkumpul bahkan bersorak-sorai hingga bertepuk tangan mendengar berita yang disiarkan dari televisi. Wajah mereka tampak sumringah dan sangat senang atas kabar mundurnya Gantz tersebut. Sebagaimana diketahui, mundurnya Benny Gantz dari Kabinet Perang sebagai pukulan telak terhadap Netanyahu. Dikutip dari Al Arabiya, Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan rumit dan menyakitkan. Namun ia menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak kunjung meraih kemenangan nyata atas Hamas. Selain mundur dari jabatannya, Gantz juga mendesak diadakan pemilu guna memilih pemimpin Israel yang berkompeten. Menanggapi hal itu, Netanyahu mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya meninggalkan pertempuran. Ia masih mengharapkan Benny Gantz mau bertahan di Kabinet Perang Israel. Sebelumnya, Gantz berulang kali mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna menjamin pembebasan 10 sandera. Ia meminta hal tersebut diprioritaskan. Namun apa yang diminta Gantz tidak kunjung terkabul meski perang sudah berlangsung 8 bulan. Sebanyak 2 rudal anti-tank ditembakkan ke kibuts Manara di Galilea pada Senin 10 Juni 2024. Kelompok Hizbullah Lebanon mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden Senin pagi. Sejauh ini juga tidak ada kerusakan yang diketahui. Sementara itu, Hizbullah mengaku sengaja menargetkan bangunan tempat tentara pendudukan yang ditempatkan di koloni Al-Manara dan Yaraun. Berbeda dengan klaim media Israel, Hizbullah mengaku serangan langsung itu telah menewaskan dan melukai tentara IDF. Milisi pro-Iran itu menyatakan serangan terhadap 2 bangunan ini sebagai aksi balasan atas serangan IDF terhadap warga sipil di kota Hula dan Shab, Lebanon Selatan. Di sisi lain, radio tentara pendudukan melaporkan bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Yaraun. Kebakaran lain juga terjadi di perbatasan Afifim dan Yaraun akibat jatuhnya rudal Hizbullah. Israel dihantui serangan udara mencurigakan dari arah Lebanon pada Senin 10 Juni 2024. Bahkan suara ledakan keras terdengar di Teluk Haifa, Israel. Tentara pendudukan Israel membenarkan mendeteksi objek misterius menembus wilayah udara Israel. IDF dalam pernyataannya menyebut objek tersebut datang dari arah Lebanon yang dikuasai oleh kelompok pro-Iran Hizbullah. Melihat adanya objek tersebut, IDF mengaku langsung meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Tentara IDF mengatakan sirine peringatan dibunyikan di wilayah Archa dan Kiryat Bialik, Haifa saat serangan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegatan jatuh di wilayah tersebut. Sementara itu, lembaga penyiaran resmi Israel atau KAN mengonfirmasi suara ledakan di kota Archa dan Teluk Haifa. Media Israel itu mencatat bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel mencegah pesawat tak berawak semalam. Diketahui belakangan Hizbullah kian intensif melakukan serangan terhadap wilayah Israel. Aksi saling balas antara Hizbullah maupun militer Israel pun tidak terhindarkan. Pasukan pertahanan Israel mengklaim menewaskan ratusan pejuang Hamas setelah bertempur sengit di Jabalia pada Jumat 6 Juni. Sebagian besar infrastruktur Jabalia Gaza Utara hancur total. Dalam merilisnya pada Jumat 6 Juni, IDF menuding kelompok Hamas bersarang di Gaza Utara yang dipadati penduduk. Dalam operasi tempurnya, Brigade ke-7 ke-460 dan pasukan terjun payung di bawah divisi ke-98 mengungkap manuver militernya di Jabalia. Pasukan IDF bertempur sengit menghancurkan puluhan infrastruktur dan menewaskan ratusan pejuang Hamas. Selain itu, Israel mengklaim juga menyita ratusan senjata berupa senjata api, bahan peledak, granat, amunisi, dan masih banyak lagi. Untuk melemahkan kemampuan Hamas, militer Israel juga menyerbu sejumlah besar kompleks peluncur roket.
dan menghancurkan peluncur yang siap digunakan. Terowongan bawah tanah Hamas juga banyak ditemukan di Gaza Utara. Di dalam terowongan Hamas yang memiliki panjang sekitar 10 km, para prajurit menetralisir bahan peledak dan menemukan informasi intelijen terkait Hamas. IDF mengklaim melenyapkan komandan batalion Beit Hanun dan pejuangnya. Dalam operasi di Jabalia, pasukan divisi menyelamatkan 7 jenazah sandera untuk kemudian dibawa ke Israel dan dimakamkan. Militer juga merilis identitas dari para jenazah sandera yang ditemukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.